Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandara Kaandara dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini akan mengerjakan ulangan harian fisika pertama, yaitu menjelaskan materi fluida dinamis. Jadi, apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis adalah fluida atau zat yang bisa berupa zat cair atau zat gas yang bisa bergerak atau dinamis. Jadi fluida dinamis itu ada beberapa sifatnya nih, yaitu yang pertama, fluida dinamis sifatnya itu alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikelnya dalam satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran fluida yang pelan. Yang kedua, aliran fluida ini tidak rasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya ini mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Fluida apabila dimampatkan akan menekan ke segala arah, contohnya di dalam balon. Balon yang diisi gas apabila ditekan akan melar ke segala arah. Dan yang terakhir, ciri-ciri fluida dinamis itu tidak kental, artinya dia tidak memiliki gesekan atau friction dengan lapisan fluida yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fluida dinamis. Jadi jenis-jenis fluida dinamis itu ada dua, yaitu aliran lurus dan aliran turbulen. Aliran lurus itu adalah aliran fluida yang hanya mengarah ke satu arah atau tidak mengarah ke arah lain. Sedangkan aliran turbulen adalah kebalikan dari aliran lurus. Aliran ini tidak beraturan arahnya dan bisa berarah kemana saja. Ketiga, selanjutnya kita masuk nih ke rumus-rumus fluida dinamis, yaitu yang pertama ada rumus debit aliran. Jadi debit aliran itu ada notasinya adalah Q. Q sama dengan delta V sama dengan delta T. Delta V adalah perubahan volume dan delta T adalah perubahan waktu. Debit juga punya rumus lain, yaitu Q sama dengan A kali V atau Q V per T. Dan keterangan, Q-nya itu adalah debit, V-nya adalah volume dari fluida itu, T-nya adalah waktu, A-nya luas penampang, dan V adalah kecepatan. Jadi selain rumus-rumus, di sini juga ada persamaan-persamaan dalam fluida. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berbunyi, yaitu pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penumpang wadah selalu konstan. Jadi notasinya seperti ini. Kalau misalnya Q1 itu sama dengan Q2 dan A1 kali V1 selalu sama dengan A2 kali V2. Dengan keterangan, Q-nya itu adalah Q1 atau Q pertama adalah debit ketika fluida itu masuk, dan Q2 adalah debit ketika fluida itu keluar dari penampang. Sedangkan A adalah luas penampang di fluida tersebut, dan V adalah kecepatan fluida ketika masuk dan ketika keluar. Notasinya dalam meter per second. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Jadi prinsip persamaan ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan jumlah energi pada suatu titik dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan hukum dan prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah penerapan dalam pesawat terbang. Pesawat terbang bisa terbang karena bukan karena mesin atau benda-benda yang ada di dalamnya, tapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan prinsip Bernoulli yang membuat laju aliran udara di bawah sayap pesawat tersebut. Karena laju aliran di bawah pesawat tersebut lebih besar, maka mengakibatkan tekanan angkat di atas pesawat yang lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat.
Akibatnya, pesawat bisa terbang dan terangkat dari tanah, dan hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Yang kedua, ada penerapan dalam penyemprot parfum atau dalam penyemprot kaleng obat nyamuk. Jadi prinsip kerja ini menghasilkan laju yang lebih besar daripada di ujung atas selang botol, sehingga tekanan fluida yang di bawah lebih kecil dan mendesak keluar ke atas. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke teorema-teorema dalam fluida dinamis. Yang pertama adalah teorema Torricelli. Jadi Torricelli ini adalah persamaan Bernoulli pada titik pertama atau permukaan wadah dan titik kedua dan dalam permukaan dasar akan lebih besar di titik yang kedua. Dan yang terakhir adalah teorema Venturi atau efek Venturi. Jadi persamaan Bernoulli ini juga bisa diterapkan pada kasus khusus lain, yaitu ketika fluida mengalir dalam pipa yang dimampatkan tapi ketinggiannya hampir sama. Ya, kurang lebihnya sampai di situ saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.